Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri, NPM 1921020530 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas I. Saya, perwakilan dari kelompok 5, akan membahas bentuk negara dan sistem pemerintahan. Bentuk negara dari pemahaman Rezeringsvorm yang diterjemahkan sebagai bentuk pemerintahan dan Staatsvorm yang diartikan sebagai bentuk negara, maka bentuk negara meliputi negara serikat dan negara kesatuan. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Disebut peninjauan secara sosiologis, yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Disebut peninjauan secara yuridis, yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya. Lalu, yang pertama itu ada negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi negara kesatuan. Apabila kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat. Lalu ada ciri-ciri negara kesatuan. Negara yang berbentuk kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan negara, baik luar atau dalam. Ketiga, rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah pusat secara langsung untuk menjalankan daerahnya. Yang keempat, hanya terdapat satu konstitusi undang-undang dasar, satu kepala daerah, satu kabinet, dewan, menteri, dan parlemen. Yang kelima, negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, ada negara federasi. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Federasi berasal dari kata Latin faedu yang berarti perjanjian atau persetujuan. Dalam negara federasi atau negara serikat merupakan dua atau lebih kesatuan politik yang sudah ada atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam suatu ikatan politik. Ikatan mana akan mewakili mereka secara keseluruhan. Jadi merupakan suatu negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Negara-negara bagian itu asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dalam suatu negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri itu dan sekarang menjadi negara-negara bagian, melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaannya dan penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif, satu demi satu, di mana hanya ada kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan dan pertahanan negara. Lalu, bentuk pemerintahan. Yang pertama, bentuk monarki. Bentuk negara monarki lazim disebut kerajaan, kesultanan, atau kekaisaran. Bentuk monarki adalah negara yang dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun-temurun serta menjabat untuk seumur hidup. Dalam praktik ketatanegaraan, bentuk pemerintahan monarki dapat dibedakan atas. Yang A, monarki absolut. Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, atau kaisar, yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan wewenang yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya.
Yang B. Monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktekkan di beberapa negara seperti Thailand, Jepang, Inggris, Jordania, dan lain-lain. Lalu yang C. Monarki parlementer. Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, ada bentuk republik. Republik berasal dari kata respublika yang artinya kepentingan umum. Pemerintahan republik adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari dipilih rakyat dan dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu. Dalam pelaksanaannya, bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu republik absolut. Republik absolut bentuk pemerintahan republik yang dijalankan oleh seorang presiden yang wewenangnya tidak dibatasi oleh konstitusi. Yang B. Republik konstitusional. Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Yang C. Republik parlementer. Bentuk pemerintahan republik yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga, ada bentuk aristokrasi. Aristokrasi itu sendiri diambil dari bahasa Yunani. Ini terdiri dari 2 kata, yaitu Aristoteles dan kata selanjutnya adalah kratos, sehingga kombinasinya menjadi aristokrat, dan kata itu berarti kekuatan atau aturan yang baik. Jadi untuk aristokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan di negara berada di tangan kelompok-kelompok kecil yang menerima hak istimewa atau bahkan kelompok-kelompok yang mendapatkan kekuasaan atas negara. Secara umum, aristokrasi itu sendiri adalah pemerintahan kelompok elit kurang dalam masyarakat di mana ia memiliki status sosial, kemakmuran, dan kekuatan politik yang tinggi. Ketiga, hal ini diwariskan dan diturunkan dari orang tua ke anak. Tipe bangsawan ini juga disebut tipe bangsawan. Yang keempat, ada bentuk demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak, dan kratos artinya pemerintahan, sehingga pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Sedangkan menurut KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang dimana di dalamnya mengizinkan dan memberikan warga negaranya untuk bebas berpendapat dan berpartisipasi dalam pembuatan hukum. Yang kelima, ada bentuk autokrasi. Autokrasi atau sering disebut juga autokrasi, asal kata autokrasi, adalah sistem pemerintahan di mana satu orang, seorang autorat, memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Aturan autorat tidak terbatas dan absolut dan tidak tunduk pada batasan hukum atau legislatif. Autokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu autos, diri, dan kratos, kekuatan, yang apabila digabungkan menjadi kekuatan yang dipegang seorang diri. Dalam bahasa Yunani abad pertengahan era pemerintahan Byzantium, istilah autokrates digunakan untuk siapapun yang memegang gelar kaisar tanpa mempertimbangkan kekuasaan kaisar tersebut sekuat apa. Sistem pemerintahan berdasarkan sifat hubungan antara organ-organ yang diserahi kekuasaannya yang ada di dalam negara itu, khususnya berdasarkan sifat hubungan badan legislatif dengan badan eksekutif, maka sistem pemerintahan di dalam negara yang mengadakan atau menyelenggarakan sistem pemisahan kekuasaan itu didapatkan adanya 3 macam sistem pemerintahan, yaitu yang pertama sistem pemerintahan presidensial, yang kedua sistem pemerintahan parlementer, yang ketiga sistem pemerintahan campuran. Yang pertama
yaitu sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak paling tinggi sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun, ada dua lembaga lain, legislatif dan yudikatif, yang perannya mengawasi serta merumuskan undang-undang negara yang nantinya dijadikan oleh presiden. Lalu, ada ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka. Yang ketiga, menteri-menterinya hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan kepada kekuasaan legislatif. Lalu yang keempat, ada kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kelima, kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Yang kedua, ada sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan macam-macam mosi tidak percaya. Berbeda dengan pemerintahan presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Tetapi dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara. Yang ketiga, ada sistem pemerintahan campuran. Sistem campuran pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda, sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya. Apabila dilihat dari kedua sistem pemerintahan di atas, parlementer dan presidensial, sistem pemerintahan campuran bukan merupakan bentuk sebenarnya. Dalam sistem ini dikenal bentuk campuran parlementer dan campuran presiden. Sekian dan terima kasih presentasi dari